lagi dengan saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seni merangkai bunga dan desain floral. Nah pemirsa, pada episode kali ini juga kita akan membahas mengenai buket tangan pengantin. Lebih smart bersama Info Kursus. Iya Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan buket tangan pengantin ini apa Ibu? Desain buket tangan pengantin itu adalah desain yang diperuntukkan oleh seorang yang akan jadi pengantin. Iya, kemudian Ibu bunga-bunga apa saja yang digunakan untuk buket tangan pengantin ini? Nanti yang akan memperagakan buket tangan pengantin adalah Ibu Nancy yang sudah persiapkan. Ini adalah bunga-bunga yang ada di atas meja ini adalah mawar putih, kemudian kaspia, mawar agak pink, kemudian ini adalah jenis anggrek cymbidium, kemudian yang ungu itu ada lisianthus atau eustoma, dan yang putih ini adalah gypsophila atau baby breath. Dan saya tidak melihat ada daun di sini. Yang dipakai ini adalah Notophanax atau daun mangkok-mangkokan. Dan di sini adalah daun Tillandsia yang bisa tumbuh di udara. Iya. Hanya nempel saja di pohon dan tidak ada. Dia hanya melingkar saja, dia akan tumbuh, namanya Tillandsia. Tillandsia ya. Saya baru melihat Ibu daun seperti ini ya. Mungkin ini ada di daerah kayak gimana Ibu ini? Ini biasanya di puncak dan ini biasanya di hutan. Saya tidak tahu siapa yang membawakan keluar dari hutan, tetapi ini sangat populer sekali dan ini salah satu tanaman yang tumbuh di udara. Iya, baik Ibu. Nah, untuk buket tangan pengantin ini apakah harus selalu menggunakan bunga anggrek? Karena saya melihat dari rangkaian yang sebelumnya itu tidak menggunakan bunga anggrek. Boleh saja pakai bunga anggrek, misalnya bunga anggrek Phalaenopsis, anggrek bulan seperti yang belakang kita lihat yang putih, atau Dendrobium dan jenis-jenis anggrek yang lain. Tetapi bisa juga dengan bunga-bunga seperti lily, carrot lily yang putih, atau bisa juga dengan pink, tergantung dari bentuk dari hand bouquet itu apa. Karena bentuk hand bouquet bermacam-macam. Bentuk hand bouquet yang dasar itu ada bentuk segitiga klasik, bentuk crescent, kemudian bentuk teardrops atau menggantung. Kemudian yang satu lagi itu adalah bentuk bulat. Mungkin ini akan dibikin bentuk bulat, dan bentuk bulat ini adalah posy namanya, dan ini yang lagi populer sekarang untuk pengantin. Zaman sekarang ini lagi tren. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, apa sih yang spesial dari buket tangan pengantin ini? Mungkin ada ciri khas tertentu dari buket pengantin ini? Buket pengantin adalah untuk seseorang yang akan menikah. Dan kalau membuat buket tangan pengantin itu sebetulnya adalah desain khusus. Karena menikah diharapkan cuma satu kali. Jadi satu kali itu harus memegang buket tangan yang khusus yang dibuat sebegitu baik dan seindah mungkin. Karena itu akan dipegang pada waktu perkawinannya. Dan tentu saja bunga-bunga juga harus dipilih yang bagus. Dan merangkainya juga harus yang profesional. Iya. Baik Ibu, nah kalau untuk bunga-bunganya ini biasanya berapa macam digunakan untuk buket tangan pengantin ini? Bisa saja 2 macam, tergantung dari bentuk bagaimana dia akan membuatnya, karena teknik banyak sekali. Kemudian bisa saja dengan 3 macam, kemudian dibagi-bagi dengan warna-warna yang tentu sesuai. Dan bisa saja 1 macam, tetapi mungkin jarang sekali. Biasanya dengan beberapa macam bunga. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, berapa lama Ibu untuk pembuatan dalam rangkaian buket tangan pengantin ini? Kadang-kadang agak lama karena seorang floral designer yang akan menyusun buket tangan pengantin itu sangat hati-hati. Mempersiapkan juga sangat hati-hati dan juga membuatnya sangat hati-hati dan juga akan agak lama sedikit. Iya.
Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan mengenai buket tangan pengantin ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan segmen berikutnya. Ya. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita Ibu Elstiwar mengenai buket tangan pengantin. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dengan segmen berikutnya. Tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Ya pemirsa, masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pemirsa, nanti kita menyaksikan mengenai alat-alat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Elstiwar. Ya, Ibu, alat-alat apa aja yang digunakan untuk buket tangan pengantin ini? Biasanya seperti biasa akan disediakan dengan gunting bunga, kemudian gunting biasa, tang kawat, tang yang lancip, kemudian di sini ada floral tape dan ada spray seperti ini. Kemudian ada ini gagang buket tangan pengantin. Buket tangan pengantin ini akan dibuat untuk kali ini dengan gagang hand buket. Kemudian ada kawat dan ada biting di sini. Kemudian akan ada kapas karena ada teknik untuk tangkai seperti untuk cymbidium karena itu mempunyai tangkai pendek. Maka ini akan dibikin ada teknik kapas yang dibasahkan dan nanti kita akan perlihatkan bagaimana teknik untuk bisa bunga itu bisa tahan lama. Dan biasanya untuk hand buket itu selalu ada pelengkapnya. Untuk pengantin laki yang namanya boutonniere. Dan untuk pelengkapnya dari untuk boutonniere itu di sini ada jarum yang khusus untuk biasanya untuk wanita disebut corsage atau corsage dan untuk pengantin laki biasanya namanya boutonniere. Lebih bagus lagi sudah dibuat oleh Ibu Nancy. Ini seperti kemudian dibungkus dengan tali kor seperti ini. Jadi ini dibuat sendiri. Ya, Ibu, kalau tidak salah ini di dalamnya ini foam ya? Ya, betul. Iya, mungkin tadi bahan-bahan sudah Ibu sebutkan semuanya dan mengenai alat-alat juga sudah semuanya juga ya Ibu Ya, sebutkan. Iya. Kemudian pita itunya untuk apa Ibu? Pita itu karena ini Nancy akan membuat buket tangan bentuk bulat. Nah, untuk buket tangan bentuk bulat, maka Ibu Nancy sudah membuat pita semacam ini. Ada yang bisa panjang, tapi ini kita lihat kenapa Ibu Nancy bikin seperti ini. Dan ini adalah untuk buket tangan yang berbentuk bulat atau namanya posy. Ya.
Baik Ibu, terima kasih, cukup jelas sekali dan sangat komplit ya mengenai bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk buket tangan pengantin dan boutonniere ya. Boutonniere. Ya, terima kasih Ibu. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan sapa dulu pemirsa di rumah. Nah pemirsa, itulah tadi alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan rangkaian buket tangan pengantin. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merangkai tahap-tahap dan teknik-teknik untuk rangkaian buket tangan pengantin. Pemirsa, kita langsung tanyakan kepada narasumber kita, Ibu Elstiwar. Iya, Ibu bisa disebutkan teknik-teknik dan tahap-tahapannya apa saja Ibu untuk pembuatan buket tangan pengantin ini? Karena Ibu Nancy akan membuat buket tangan pengantin yang berbentuk bulat dengan memakai holder. Karena kadang-kadang bisa juga tanpa holder. Dan ini kita akan memakai holder buket tangan, jadi gagang buket tangan pengantin. Dan ini dibungkus dengan tali cord. Dan ini tidak, boleh juga tidak, boleh juga ya. Tapi ini Bu Nancy memakai tali cord. Kemudian untuk membasahkan, sebelum pakai tali cord, jangan dibasahkan dulu. Karena ini adalah juga foam untuk bantalan bunga, untuk membuat hand buket atau buket tangan. Nah, setelah dipakein cord, ini kalau pakai cord, ambil gelas, kemudian pakai air, kemudian ini dimasukkan, tentu permukaan gelas ini lebih besar, dimasukkan seperti ini dan nanti akan menyerap sampai benar-benar pasti ini sudah penuh dengan air. Setelah itu kita bisa taruh ke sini dan ini akan dipakai untuk Ibu Nancy. Di sini ada salah satu teknik untuk bunga cymbidium yang mempunyai tangkai pendek seperti ini. Tentu saja tidak mungkin dia akan sampai ke foam karena ini banyak bunga-bunga, macam-macam bunga dan ini akan keluar. Untuk menahan dia, bahwa kita akan memakai kawat seperti ini. Dengan kawat nomor 22, kita masukkan ke sini, cross, kemudian kita potong seperti ini. Dan kita mengambil kapas sedikit, kemudian kapas itu dibasahkan. Supaya bunga ini akan tahan. Kemudian kita memakai kapas basah. Boleh saya ambilkan? Ya, terima kasih. Baik. Sedikit aja. Terima kasih. Dan kita bungkus dengan aluminium foil supaya
airnya bisa tertahan, kita ikat seperti ini. Kemudian kita akan cross lagi kawat. Teknik ini cukup rumit sekali ya Ibu ya. Makanya dibuatkan sebelumnya kita akan merangkai. Baru kita akan bungkus dengan floral tape. Tidak mungkin kita akan bungkus dengan sellotape. Ini floral tape. Ini nanti juga bisa dibuatkan boutonniere. Juga itu sudah dibuatkan dan ini adalah tekniknya. Kalau Seperti floral tip ini ada lemnya ya Bu? Sudah ada, memang ini khusus untuk membungkus tangkai-tangkai yang kita perlu dibungkus dan ini sudah ada. Terutama tangkai yang Ya. pendek ya. 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 Dan ini tidak lagi kita pakai. Nah, ini akan kita letakkan di sini, nanti akan dibikin boutonniere. Kita lihat di sini Ibu Nancy sudah membuat bentuk bulat, tentu dengan mawar yang dipotong kurang lebih setinggi ini, satu kali ini atau satu kali ini, kemudian dia mulai menusuk, tidak menusuk semua satu bagian, tapi selang-seling, 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 karena kalau ditusuk satu arah saja, maka nanti di dalam itu tangkainya tidak keruan, sehingga yang begitu kita tancap di sebelah sini, nanti itu akan lepas semua. Dan harus kita memperhatikan sekali karena untuk bantalan bunga saja sekecil ini, sedangkan kita ingin membuatnya diameter kurang lebih 20 cm. Apalagi memakai dengan bunga mawar yang besar-besar seperti ini. Jadi untuk menempatkan bunganya pun harus ada, super hati-hati ya iya, Ibu? harus ada teknik. Harus ada tekniknya. Ya. Di sini sudah Ibu Nancy menancapkan cymbidium untuk melengkapi, dan ini adalah buket tangan bentuk bulat atau pusi yang sekarang ini lagi tren. Sekarang ini lagi tren di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar. Ya. Untuk pitanya setelah ini pitanya akan dipasangkan juga ya Ibu? Kita lihat akan dipasangkan di mana. Dan Ibu Nancy sudah memotong eustoma atau lisianthus untuk memberikan aksen warna pada buket tangan yang dia sedang rangkai. Tak lupa juga kalau kita membuat buket tangan pengantin ada serpet, dan serpet itu harus dibasahkan sedikit supaya bunga-bunga yang dipotong pendek akan diletakkan di atas serpet yang basah ini supaya membantu supaya segar. Tetap segar ya? Ya. Nah Ibu, untuk daun itunya kapan Ibu dirangkaikan? Setelah selesai baru dipakai daun. Tetapi kadang-kadang tidak dipakai daun, tetapi diisi dengan caspia sebagai pemanis atau dengan gypsophila atau baby bread. Kita lihat saja apakah perlu dia memakai daun dan bagaimana tekniknya daun itu akan dibuatnya. Iya. Mungkin saya bisa membantu karena untuk bikin buket tangan tidak mungkin akan bikin sendiri tanpa bantuan. Jadi bunga kaspianya ini ditaruh di bawah-bawahnya saja ya Ibu ya? Di bawah, kemudian mungkin di antara-antaranya bisa saja. Kemudian dia akan meletakkan di bawah sekali, Nancy. Atau di antara-antara, nanti juga di antara sini Anda mau pakai kaspia, dan semuanya dia akan memenuhi dengan kaspia. Membuat buket tangan susah-susah gampang, tapi itu harus dengan banyak latihan. Kalau tidak tahu tekniknya mungkin akan sangat sulit sekali Ibu ya? Nah, makanya secara otodidak bisa saja, tetapi secara otodidak bisa saja, tetapi mungkin kalau yang ahli bisa bikin dalam waktu 30 menit atau 45 menit, tapi yang otodidak 2 jam belum tentu bisa selesai.
karena suka ragu. Kalau ragu tidak mungkin. Karena ini tidak bisa dipasang, cabut lagi, pasang, cabut lagi, tidak bisa. Tapi Bu Nancy ini membuatnya sangat Fokus. lancar sekali, fokus Ya, ya, tidak fokus. tidak ada keraguan sedikit pun. Dia tidak memikirkan siapa di depan dia, kiri, kanan dia hanya memikirkan kalau buka tangan ini supaya bagus. Ya, Ibu mungkin sudah selesai untuk pembuatan banner ini? Ya, masih Ibu Nancy akan mengkombinasikan dengan pita. Akan menambahkan dengan pita untuk buatannya. Dan apabila kita akan menyerahkan kepada, tentu yang mesen ini dari bagian laki-laki. Laki-laki. Kemudian yang laki akan pakai ini botoner. Dan ini biasanya floris akan memberikan juga jarum seperti ini, akan ditaruh di belakang dan nanti akan dipakai dengan memakai jarum Jas, ini. iya. Ya, di jas. Di jas. Apakah harus dengan warna pink atau tidak? Sesuai dengan bunga yang ada pada buket tangan pengantin, salah satu bunga yang ada dalam buket tangan pengantin. Dan bunga kaspia ini untuk pemanis rangkaian. Ya, betul. Dan ini akan kita berikan jarum pentulnya atau jarum khusus untuk ini. Nanti akan mereka pakai sendiri, silakan. Ya Ibu, untuk pembuatan buket tangan pengantin dan buttonnier ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Nancy yang begitu profesional membuatnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Els yang ikut membantu untuk menjelaskan. Kita akan kembali lagi ke pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi cara pembuatan untuk buket tangan pengantin dan buttonnier. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Inilah dia buket tangan pengantin. Sangat cantik sekali ya Ibu, begitu luar biasa dengan paduan warna yang sangat cantik dan unik. Ya. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pemirsa, setelah tadi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan dari narasumber kita Ibu Els Tiwar, sekarang kita akan ikuti tips yang akan diberikan oleh Ibu Els. Langsung saja ke narasumbernya. Iya, Ibu mungkin setelah tadi Ibu menjelaskan dengan berbagai rangkaian bunga, mungkin Ibu bisa
memberikan tips kepada saya dan juga pemirsa di rumah? Terlebih dahulu pilihlah bunga-bunga yang baik, yang segar, kemudian dirawat, dan tentu perawatannya itu khusus. Dan ini harus dirawat seperti mawar, harus dipotong serong, kalau bisa lebih pendek karena atau kita akan memakai pendek-pendek. Kemudian tidak mungkin kita akan membeli dari pasar atau dari supplier atau dari kebun kemudian dipakai. Itu harus dirawat kurang lebih 12 jam atau sehari sebelum kita akan membuat buket tangan pengantin kita sudah merawatnya. Semua bunga yang akan dipakai itu harus ada perawatan yang sangat khusus dengan tempat yang tersendiri. Karena ini bunga tangan pengantin juga adalah satu desain yang khusus. Kemudian daun-daun juga harus dipilih yang mempunyai tekstur yang kuat. Dan juga pemilihan daripada pengisian daripada buket tangan pengantin harus juga yang masih segar dan kelihatan ini warnanya kelihatan sekali karena bunga seperti ini biasanya suka cepat kering dan tidak kelihatan lagi bunga tapi masih juga dipakai, tapi kalau bisa ambillah yang segar dan masih fresh. Juga begitu juga dengan Gypsophila atau baby bread. Bunga-bunga yang dapat dipakai untuk buket tangan pengantin selain mawar, lili juga bisa kita pakai. Masih banyak bunga-bunga yang lain seperti freesia dan lain-lain sebagainya. Tapi ini bunga yang sangat umum yang dipakai, apalagi buat buket tangan pengantin dengan bentuk seperti ini, bulan. Iya, baik Ibu. Jadi pada intinya selain kita membeli bunga juga kita harus merawatnya supaya tetap segar dan bagus untuk dirangkainya. Ya, betul. Ya, Ibu, terima kasih sekali atas tips yang telah Ibu berikan kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih banyak, kembali. Ibu. Iya. Nah, pemirsa, itulah tadi tips dan penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu El Stewart. Pemirsa, semoga saja semua ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda semua dan Anda bisa menjadi seseorang yang kreatif. Bagi Anda yang ingin mempelajari mengenai buket tangan pengantin dan batonier, Anda bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus terdekat dan Anda juga bisa mengklik di website kami di www.infokursus.net. Saya Windy Yunia Rahayu beserta kru yang bertugas mohon pamit, wassalam.